Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat ketemu lagi di minggu ketiga di awal tahun ini, tahun 2025. Kalau Bapak Ibu dan saya, kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Gembala ketika kita masuk di tahun 2025, bahwa ada satu tema untuk kita di tahun ini, yaitu the year of preparation atau tahun persiapan. Itu artinya begini Bapak Ibu, bahwa sepanjang tahun ini Bapak Ibu dan saya kita akan diajar, kita akan dituntun untuk sama-sama kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tentu persiapan yang Bapak Ibu dan saya kita lakukan di tahun ini, itu bukan satu aktivitas rohani, bukan kegiatan yang rutin yang Bapak Ibu dan saya kita lakukan setiap waktu. Tapi ketika dibilang persiapan, itu adalah satu pembaharuan cara hidup kita. Pembaharuan hubungan kita satu dengan yang lain, pembaharuan dalam hati kita, pembaharuan dalam bagaimana kita berpikir, bertindak, dan semua sikap kita. Terjadi pembaharuan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satu persiapan yang Bapak Ibu dan saya kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bahwa Bapak Ibu dan saya kita tetap merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya kita akan terus membaca, terhubung dengan Tuhan, mendengar suaranya, dituntun oleh Tuhan. Itulah yang perlu kita lakukan setiap waktu. Pembaharuan demi pembaharuan, dituntun oleh Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu dan saya salah, tapi karena tuntunan Tuhan membawa Bapak Ibu dan saya kita berubah, kita kembali kepada jalan Tuhan. Pemulihan hubungan ini Bapak Ibu, itu bukan terjadi secara kebetulan atau terjadi secara mendadak begitu. Tapi ketika pemulihan itu terjadi, artinya kita bersedia melepaskan pengampunan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saya kita mau berdamai, bersedia memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Itu terjadi kalau kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya kita baca dalam Yesaya 40, di dalam kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 5, itu diceritakan tentang Nabi Yesaya bernubuat untuk kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yesaya bernubuat untuk kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, mari dalam tahun persiapan ini Bapak Ibu dan saya kita mempersiapkan hati kita. Kita memperbaiki jalan-jalan hidup kita. Kita bersedia meratakan kembali gunung-gunung kesombongan, keangkuhan kita. Merasa diri paling benar. Membuang semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kita. Kita meluruskan kembali tujuan-tujuan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca di Yesaya 40 tadi bahwa akhirnya Yesaya bernubuat bahwa waktu kita memperbaiki semua itu, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, membaharui cara berpikir kita, dibilang begini, kemuliaan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Itu akhir. Waktu Bapak Ibu dan saya bersedia melakukan semuanya, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini ada satu persiapan yang mungkin Bapak Ibu dan saya kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Saya kasih judul berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama. Di dalam Matius 5 ayat 23 sampai dengan 26,
Matius 5. Matius 5 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu. Bapak Ibu baca baik-baik, bukan hati Bapak Ibu dan saya. Tapi ketika Bapak Ibu mempersembahkan persembahan, kita teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 24 bilang begini, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Di ayat yang ke-25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilempar ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kalau Bapak Ibu baca di satu pasal sebelumnya, di Matius pasal 4, di ayat yang ke-18 itu diceritakan tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab menulis begini, seketika itu juga mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka mengikuti Tuhan. Di ayat yang ke-23, dikatakan begini, sejak saat itu, Yesus mulai berkeliling dan mengajar serta memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Itu di Matius pasal 4. Di Matius pasal 5 ayat yang pertama, Matius pasal 5 ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan dikatakan kembali begini, dan mengajar mereka. Bapak Ibu yang terkasih, pengertian yang lain dari kata mengajar artinya begini, mengarahkan. Jadi waktu Yesus sedang mengajar, itu Yesus sedang mengarahkan murid-murid dan orang banyak yang hadir pada waktu itu. Yesus sedang bilang begini Bapak Ibu, kalau kamu mau mengikuti aku, kalau kamu mau hidup di dalam kerajaanku, ini arahannya. Ini yang harus kamu lakukan. Dibilang begini, Yesus berkeliling dan mulai mengajar. Kalau kamu mau mengikuti aku bersama-sama dengan aku, kalau kamu mau tinggal dalam kerajaanku, ini arahannya. Satu waktu Bapak Ibu, di Markus 9 ayat 7, ketika Yesus dan murid-muridnya, 3 orang murid ada di atas gunung. Bapak Ibu tahu kisah itu. Dan ketika Yesus dengan murid-murid sedang bercakap-cakap, tiba-tiba awan turun menutupi mereka. Lalu ada suara yang keluar, suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya begini, Bapak Ibu, Tuhan sedang berpesan. Bapa di sorga sedang bilang buat murid-murid yang hadir pada waktu itu, bahwa apapun yang Yesus arahkan, apapun tuntunan Yesus buat hidupmu, dengarkanlah dia. Apapun yang Yesus ajarkan buat kita, apapun Yesus lakukan, minta untuk Bapak Ibu dan saya lakukan, dibilang begini, dengarkanlah dia. Pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya, apakah Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk mendengarkan dia, ataukah Bapak Ibu dan saya mendengarkan suara yang lain?
Surga menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Apakah Bapak Ibu dan saya lebih mendengar suara yang datang dari dunia? Apakah Bapak Ibu dan saya lebih mendengarkan nasihat manusia? Ataukah Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk mendengar suara yang dari sorga? Mendengar arahan Tuhan lebih dari suara yang lain. Di awal tahun kemarin, Pak Gembala menaruh dasar yang baik buat hidup kita. Yang Pak Gembala ajar di minggu pertama di tahun ini adalah seni mendengar Tuhan. Yang jadi pertanyaannya buat kita dalam menjalani kehidupan kita. Kalau surga saja mengatakan dengarkanlah dia. Bagaimana respon kita? Waktu Bapak Ibu dan saya mengalami satu persoalan. Waktu Bapak Ibu dan saya mengalami tantangan. Bapak Ibu lebih mendengar suara yang mana? Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, ini yang Yesus ajarkan. Di Matius pasal 5, di ayat yang ketiga, Yesus bilang begini Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pengertian yang lain dari berbahagia itu dibilang begini, diberkati. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalau kita menyimak baik-baik apa yang diajarkan Yesus, kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan harta, kekayaan, fasilitas, kemewahan. Kebahagiaan yang Yesus ajarkan di Matius pasal 5, hubungannya dengan sikap hati. Sikap hati Bapak Ibu dan saya akan menentukan apakah perjalanan kehidupan kita bahagia atau tidak. Sikap hati kita untuk berespon terhadap segala sesuatu yang datang, itu akan menentukan apakah Bapak Ibu dan saya bahagia atau tidak. Sikap hati Bapak Ibu dan saya terhadap suami, terhadap istri, sikap hati Bapak Ibu dan saya terhadap rekan kerja, sikap hati kita terhadap orang-orang di sekeliling kita, itu akan menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Sebab Bapak Ibu baca dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9, itu berhubungan dengan hati. Murah hati, suci hatinya, membawa damai. Dikatakan begini, mereka berbahagia. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23 dibilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini dibilang begini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Penting Bapak Ibu dan saya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Bapak Ibu dan saya kita perlu menjaga hati kita. Karena waktu Bapak Ibu dan saya menjaga hati kita, itu akan menentukan jalan hidup kita. Berapa banyak dari kita lebih mementingkan menjaga yang lain. Kita lebih menjaga harta kita.
Kita menjaga sesuatu yang tidak punya hubungannya dengan menentukan jalan hidup kita. Bapak Ibu dan saya diminta oleh Tuhan menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan menentukan jalan hidup Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita hari-hari ini menjaga hati kita? Bahkan di ayat yang ke-10 dan ke-11 dari Matius pasal 5, Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bagaimana Bapak Ibu? Yesus bilang begini, kita berbahagia ketika kita dicela, ketika kita disakiti. Itu nilai kerajaan surga Bapak Ibu. Kalau nilai dunianya berbeda, waktu saya dicela, saya difitnah, saya akan berbalik dan membalas. Itu yang datang dari dunia. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita yang lain. Waktu Bapak Ibu difitnah karena melakukan yang benar, kita dicela karena menjaga hati kita di tempat pekerjaan kita. Alkitab bilang begini, kita berbahagia. Sepertinya tidak enak Bapak Ibu. Tapi itu yang Yesus bilang begini. Kamu akan berbahagia kalau kami menjaga hatimu. Sesuatu yang bertentangan dengan nilai kerajaan Allah. Kalau kita mau hidup sesuai nilai dunia, kita akan balas Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang begini, berbahagialah kamu kalau kamu difitnahkan, kamu dicaci maki. Ada banyak orang mengukur kebahagiaan itu dari luar. Kalau saya punya rumah mewah, saya punya fasilitas, saya punya kendaraan yang mewah, saya punya deposito, itu akan membuat saya bahagia. Itu tawaran dari dunia Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dan saya kita perlu rumah? Kita perlu Bapak Ibu. Tapi mari dengar ini Bapak Ibu. Semua yang dari luar itu tidak akan pernah menentukan kita bahagia. Semua yang datang dari luar itu hanya bersifat sementara. Yang kekal ada di dalam. Yang kekal ada di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca berita, mendengar televisi, ada satu kejadian di Amerika. Kebakaran yang melanda. Semuanya terbakar Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dan saya kita menaruh kebahagiaan ada di situ? Hari ini mungkin kita melihat dan tidak kita menganggap itu tidak apa-apa. Tapi mari dengar, sesuatu yang datang dari luar itu bersifat sementara. Siapa yang bisa memprediksi bahwa kebakaran itu bisa terjadi? Amerika, Bung. Negara yang superpower, punya fasilitas, punya perlengkapan yang lengkap. Tapi berita menulis begini, semuanya terbakar. Rumah-rumah mewah terbakar. Sesuatu yang datang dari luar, itu hanya sementara. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sini terpancar kehidupan. Jaga di sini, karena itu akan menentukan jalan hidupmu. Jaga di sini, karena itu akan menentukan perjalanan Bapak Ibu dan saya sepanjang tahun 2025. Waktu Bapak Ibu dan saya kita hidup di dalam Yesus, apapun yang terjadi di luar tidak akan pernah mempengaruhi kebahagiaan kita Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu menjaga hati kita, waktu kita menaruh kebenaran firman Tuhan di hatimu, semua yang terjadi di luar itu tidak akan pernah mempengaruhi kebahagiaan kita. Sebab yang di sini kekal. Jagalah hatimu.
Kemudian Bapak Ibu, Yesus mengajar, dan di ayat yang ke-13 Yesus melanjutkan ajarannya. Yesus bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang terkasih, setelah Yesus mengatakan bahwa berbahagialah kamu, di ayat yang ke-13 Yesus menyatakan begini, kamu adalah garam dunia. Bukan kamu akan menjadi garam, tapi kamu adalah garam dunia. Yesus sedang mengatakan begini bahwa Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah orang-orang yang membawa pengaruh. Kita adalah orang-orang yang memberi dampak untuk banyak orang. Kita adalah garam dunia. Ukurannya bukan kecil, Bapak Ibu. Yesus bilang begini, kamu adalah garam dunia. Sesuatu yang besar. Sadarkah Bapak, Ibu, dan saya bahwa pribadi Tuhan itu ada di dalam kita? Makanya Yesus bilang begini, kamu adalah garam dunia. Bukan karena kita bisa, Bapak Ibu. Tapi karena pribadi itu yang ada di dalam kita, yang bisa membuat kita menjadi pengaruh di mana saja Tuhan bawa kita. Kamu adalah garam dunia. Yang kedua dikatakan begini, kamu adalah terang dunia. Hidupmu adalah terang, Bapak Ibu. Kehadiran Bapak Ibu sangat dinantikan oleh dunia di luar sana. Dunia sedang berjalan dalam kegelapan menuju kehancuran. Dunia dan segala keindahannya sedang menuju kepada kebinasaan. Yesus bilang begini, kamu adalah terang dunia. Kehadiran Bapak, Ibu, dan saya membuat tempat yang menjadi gelap itu akan terang. Tempat yang dulunya gelap, ketika Bapak, Ibu, dan saya ada di tempat itu akan menjadi terang. Kenapa? Karena Yesus bilang begini, kamu adalah terang dunia. Tidak terpengaruh kepada berapa besar pangkat, jabatan, pendidikan kita. Tidak, Bapak, Ibu. Mungkin Bapak, Ibu sekolahnya cuma rendah, tidak lulus sekolah dasar. Tapi Yesus bilang begini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tidak terpengaruh dengan latar belakang kita, Bapak, Ibu. Mungkin dunia memandang kita rendah. Mungkin orang-orang di sekitar kita melihat kita rendah. Sesuatu yang mungkin, ya kamu biasalah. Yesus melihat Bapak, Ibu, dan saya, Yesus bilang begini, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Dimanapun kamu ada, kamu membawa pengaruh. Dimanapun kamu ada, terangmu bercahaya di depan banyak orang. Posisi Bapak, Ibu, dan saya itu di atas. Sebab terang itu tidak ditaruh di bawah gantang. Tapi terang itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Supaya apa, Bapak, Ibu? Bisa menerangi di sekitar kita. Jadi kalau Bapak, Ibu baca dari awal, dari Matius pasal 5. Dari ayat pertama. Yesus mengajar, Yesus bilang begini. Berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Yesus melanjutkan ajaran Yesus bilang begini, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Lalu Yesus melanjutkan ajarannya,
Di Matius 5 ayat 23. Yesus bilang begini. Matius 5 ayat 23. Sebab itu. Jadi setelah semua yang Yesus bilang di awal tadi. Berbahagialah kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di tempat yang tinggi. Di ayat 23 Yesus bilang begini. Sebab itu. Jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ingat Bapak Ibu. Bukan hati kita. Tetapi hati saudara kita. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Poin yang pertama yang kita bisa belajar pagi ini adalah pentingnya pemulihan. Kalau Bapak Ibu dan saya kita baca di Kejadian pasal 2, bahwa diceritakan dari awal hubungan Tuhan dengan manusia, itu sangat indah. Allah berbicara langsung dengan Adam. Tetapi Alkitab menulis akibat dosa, hubungan itu menjadi terputus. Dan Bapa di sorga mengutus anaknya, Yesus Kristus datang, supaya hubungan itu kembali, hubungan itu yang putus itu kembali terhubung. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertobatan, bertobat, lahir baru, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu Bapak Ibu dan saya kita bertobat lahir baru, kita sedang dikembalikan untuk satu hubungan yang baik. Kita sedang dikembalikan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Yang jadi pertanyaannya buat kita, mengapa di Matius pasal 5, Yesus mengajarkan kita bahwa berdamai dengan sesama itu penting. Sebab begini Bapak Ibu, pemulihan dengan sesama adalah satu tindakan nyata dari orang-orang yang hubungannya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dibilang begini, hendaklah perbuatan baikmu dilihat orang. Jadi waktu Tuhan minta untuk kita berdamai dengan sesama, itu manifestasi daripada hubungan kita dengan Tuhan yang sudah didamaikan. Hendaklah perbuatan baikmu diketahui orang lain. Artinya kalau saya katakan bahwa Roh Kudus ada di dalam saya, ada satu tindakan nyata dari hidup saya. Kalau saya bilang begini bahwa saya punya hubungan dengan Tuhan itu baik, maka ada satu tindakan yang lahir dari kehidupan saya. Kehidupan saya yang dulu menjadi berubah. Artinya bahwa saya sekarang berdamai dengan sesama kita. Supaya orang melihat perbuatanmu, supaya orang melihat tindakan kita, dan bilang begini, dan mereka mempermuliakan Tuhan. Bagaimana saya bisa katakan bahwa hubungan saya dengan Tuhan, kalau hubungan saya dengan sesama, itu tidak baik? Bagaimana Bapak Ibu bilang begini, saya punya hubungan dengan Tuhan baik-baik. Saya punya hubungan dengan Bapa di sorga baik-baik. Sementara hubungan kita dengan sesama tidak baik. Manifestasi dari hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan adalah begini, hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Pentingnya pemulihan dalam kehidupan kita. Makanya Yesus bilang begini, tinggalkan persembahanmu, pergilah berdamai dengan sesama. Bagaimana Bapak Ibu dan saya kita mengangkat tangan di tempat ini, kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Sementara orang di sekitar kita, mereka sedang resah dengan hidup kita. Bagaimana mertua kita, papa mantu, mama mantu, orang Ambon bilang begitu. Bagaimana Bapak Ibu dan saya kita bisa mengangkat tangan kita di sini. Sementara orang tua kita, mama mertua kita sedang gelisah dengan hidup kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa bilang Tuhan baik di tempat ini, kalau teman kantor kita sedang gelisah dengan tindakan kita. Yesus bilang begini, tinggalkan persembahanmu, pergilah berdamai dengan orang itu. Kenapa Bapak Ibu? Yesus bilang begini, hendaklah perbuatan baikmu diketahui orang lain.
Orang lain perlu melihat tindakan kita. Orang lain perlu melihat manifestasi kalau Yesus itu ada dalam kita. Supaya mereka memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kata saudara itu, makna yang pertama dari kata saudara itu, saudara kandung. Dan yang kedua adalah saudara seiman. Waktu Yesus bilang berdamai dengan sesama, itu bukan orang-orang di luar, Bapak Ibu. Yesus sedang bilang, apakah engkau berdamai dengan saudara kandungmu? Apakah engkau berdamai dengan saudara di tempat komunitasmu? Apakah engkau berdamai dengan teman di kantormu? Pertama saudara kandung, yang kedua saudara seiman. Bagaimana Bapak Ibu dan saya masih tetap bilang saya baik dengan Tuhan? Tapi orang-orang di sekitar kita, saudara kita, mertua kita belum berdamai dengan mereka. Ini tahun pemulihan, persiapan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, berdamailah dengan sesama. Kalau untuk manusia saja kita sulit, yang kelihatan, apalagi dengan Tuhan. Kalau saya katakan bahwa saya telah berdamai dengan Tuhan, manifestasi dari apa yang saya bilang adalah itu satu tindakan nyata. Makanya Yesus bilang begini, jika engkau mempersembahkan persembahan dan orang lain merasa resah dengan apa yang kamu lakukan, pergi tinggalkan persembahanmu, berdamailah dengan sesamamu. Kita akan mau berdamai dengan siapa saja Bapak Ibu. Dari latar belakang apa saja, dengan orang dari suku mana saja. Kita akan memilih berdamai dengan orang itu. Kenapa? Karena kita menjaga hati kita dan Yesus ada di dalam kita. Kadang-kadang kita dengar perkataan ini Bapak Ibu. Iya Pak, tapi pas yang rasa sama dengan beta. Dia pun kalakuang toh Pak. Beta su coba-coba berdamai dengan dia Pak. Tapi dia bikin kembali. Beta su pergi minta maaf di dia Pak. Beta su berdamai dengan orangnya Pak. Tapi orang itu pun kalakuang Pak. Bahkan waktu beta berdamai dia bikin. Aduh. Lebih parah Pak. Kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Ketika Ibu Gembala membuka ibadah di awal tahun. Di tempat ini, Ibu Yoti membaca dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang begini. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sedang memesan kepada kita, saya usah ingat yang lalu-lalu. Saya usah mengenang yang sudah-sudah. Yang Yesus sedang ajarkan kita adalah begini. Kalau engkau mempersembahkan persembahan dan engkau teringat akan hati saudaramu yang masih susah, yang belum selesai dengan kita, pergilah berdamai. Berapa kali? Tidak ada batasnya Bapak Ibu. Yesus nggak bilang pergi 3 kali, pergi 7 kali. Ketika Bapak Ibu berdiri di hadapan Tuhan dan Roh Kudus mengingatkan sesuatu, pergilah berdamai dengan orang itu. Besok Tuhan kasih ingat, berdamai lagi. Hari Selasa Tuhan kasih ingat, pergi berdamai lagi. Iya Pak, tapi beta sudah 5 kali nih, dia masih bikin. Tuhan bilang berdamai lagi. Alkitab tidak bilang berapa jumlahnya. Ketika engkau mempersembahkan persembahan, engkau teringat, bertindak lagi. Saya ketemu dengan satu ibu.
Dan ibu itu pengerja di tempat ini. Ibu ini kerja di salah satu kantor. Dan ibu itu bercerita kepada saya begini Bapak Ibu. Di kantornya, satu waktu mereka ketahuan. Jadi mereka mengetahui bahwa hampir 3 tahun lebih ibu ini bersama dengan teman-temannya, juru bayar atau bendahara di kantornya itu, setiap kali dia mengirim persembahan, mengirim gaji tiap bulan, dia memotong sebagian dari gajinya. Dan bukan ibu itu saja, ada beberapa teman. Dan saudara tahu dia potong selama berapa lama? 3 tahun lebih. Setiap kali dia mentransfer uang, dia memotong. Dan ibu ini yang paling terbesar. Waktu kejadian ini terjadi Bapak Ibu, teman-temannya di sekitarnya bilang begini, ibu, lapor polisi. Lapor ibu. Biar dia dimasukkan dalam penjara. Biar dia rasa. Ibu ini memilih berdoa. Dan waktu dia berdoa, Tuhan bilang begini, berdamailah dengan orangnya. Bapak Ibu pikir itu sesuatu yang gampang. Kalau kita totalin jumlah yang dia potong selama 3 tahun lebih, itu juta. Tapi waktu dia datang di hadapan Tuhan, Tuhan bilang begini, pergilah berdamai dengan orang itu. Ibu ini memilih taat. Dia datang berdamai dengan bendaharanya. Waktu dia berdoa, Tuhan cuma bilang begini, saya sayang kamu. Kasihku terhadap kamu melebihi dari uang yang dia potong selama 3 tahun. Itu yang membuat ibu itu hancur. Dan dia memilih untuk berdamai dengan orang ini. Ibu ini datang ketemu dengan pemimpinnya di kantor. Dia bilang per pemimpinnya begini Bapak Ibu. Pak, beta sudah berdamai dengan orang ini Pak. Ini perkataan dari pemimpinnya. Dia bilang begini. Pemimpinnya bilang buat ibu ini begini. Ibu orang baik. Kalau saja ada yang seperti ibu di tempat kerja ini, kantor ini pasti diberkati. Firman bilang begini, hendaklah perbuatan baikmu diketahui orang lain. Supaya apa? Mereka mempermuliakan Tuhan. Tanpa sadar, pemimpin itu dan bukan seiman dengan kita. Pemimpin bilang, kalau saja ada orang yang baik seperti ibu ada di tempat ini, kantor ini akan diberkati selalu. Dan hari ini, ibu itu punya hubungan dengan bendahara itu baik sampai hari ini. Waktu Bapak Ibu dan saya kita melepaskan pengampunan dan memilih berdamai, hati kita yang awalnya marah, emosi dan dendam, itu merubah menjadi hati yang mengasihi orang itu. Betapa pentingnya pemulihan itu. Hal yang kedua adalah jangan ditunda. Segeralah berdamai. Di Matius pasal 5 ayat yang ke-25 dan ke-26 dibilang begini. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Pertanyaannya, mengapa saya harus segera berdamai dengan sesama? Artinya kalau Bapak Ibu dan saya kita tidak mau berdamai dengan sesama kita, maka sesungguhnya Bapak Ibu dan saya sedang menciptakan musuh bagi kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-25 dan 26 dibilang begini, dan musuh itu akan melakukan sesuatu kepada kita, akhirnya kita ada di dalam penjara.
Mungkin Bapak Ibu dan saya kita tidak ada di penjara, di Perigi 5 atau di Polda. Tetapi waktu Bapak Ibu tidak berdamai, dendam, emosi, amarah yang ada di dalam kita, itu akan menjadi penjara buat hidup kita. Dan itu akan mengakibatkan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Saya membaca berita, saya melihat dan nonton di televisi ada satu artis yang ditusuk dengan pisau. Cuma gara-gara mereka berdebat waktu pertemuan di RT. Dan akhirnya orang itu menusuk lawannya. Saudara, sepele ya. Kasusnya sepele. Sederhana Bapak Ibu. Cuma berdebat waktu pertemuan di RT. Makanya Alkitab bilang begini, segeralah berdamai dengan lawanmu. Kalau tidak, lawanmu akan menyerahkan engkau dan engkau akan ada dalam penjara. Yesus mengajarkan berdamailah dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau Bapak Ibu, lawan saudara kita yang mungkin punya persoalan dengan kita akan tetap ada dengan kita. Kita akan ketemu dengan orang itu. Mungkin Bapak Ibu dan saya kita nggak bisa menolak itu. Ya, dia ada masuk di ibadah lagi kembali. Aduh, orang ini nih sumber damai. Dia pemuka sana tuh. Alkitab bilang begini, berdamailah dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia. Kita nggak bisa tolak Bapak Ibu orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang punya persoalan dengan kita akan ketemu dengan kita. Di kantor kita akan ketemu dengan mereka. Di komunitas apalagi. Ya, ibu ini le kembali le. Yesus bilang gini, berdamailah dengan lawanmu selama dia masih berada dengan engkau. Selama masih ada kesempatan, selama anugerah itu masih ada, berdamailah dengan orang itu. Mari koreksi hati kita Bapak Ibu. Jangan-jangan ada akar pahit. Jangan-jangan ada emosi, amarah, dendam di dalam hati kita. Yesus mengajarkan selanjutnya, dia bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Akan ada harga yang kita bayar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk tidak berdamai dengan orang lain. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum membayar hutangmu sampai lunas. Makanya Yesus bilang begini, tinggalkan persembahan, pergilah berdamai dengan sesamamu. Kita akan mengalami persoalan dalam perjalanan kehidupan kita. Ada harga yang akan kita bayar. Kalau kita memilih untuk tidak berdamai dengan sesama kita. Kalau kita memilih untuk tidak berdamai dengan keluarga kita. Makanya di Roma 12 ayat 18 bilang begini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan siapa? Semua orang. Tanpa kecuali. Di ayat yang ke-23-24, Tuhan bilang, berdamailah dengan saudaramu. Di ayat 25 dan 26, Tuhan gak pakai kata saudara lagi. Tuhan bilang, berdamailah dengan siapa? Dengan lawanmu. Naik. Levelnya naik Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak berdamai, kita akan dilemparkan masuk ke dalam penjara. Dan akan ada harga yang kita bayar. Saya percaya Bapak Ibu gak mau ada di dalam penjara. Bapak Ibu dan saya, kita tidak mau membayar harga untuk satu kesalahan yang kita buat.
Kita tidak mau kita hidup dalam penjara dikekang dengan emosi, dendam. Mari ambil satu tindakan. Apa yang kita buat? Berdamailah dengan sesama kita. Berdamailah dengan saudara kandung kita. Berdamailah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah berdamai dalam perdamaian dengan semua orang. Poin yang ketiga adalah jadilah pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 bilang begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mendengar firman itu penting, tapi yang terpenting dari semuanya adalah kalau Bapak Ibu dan saya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu dan saya kita lakukan, waktu Bapak Ibu dan saya kita memutuskan untuk berdamai dengan sesama adalah tinggalkan kebenaran diri sendiri. Tinggalkan kebenaran diri sendiri. Kadang-kadang Bapak Ibu kebenaran diri sendiri menghalangi kita untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita merasa saya di posisi yang benar. Kita merasa orang lain yang salah. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu status kita membuat kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Kita merasa saya ini kan pemimpin. Saya ini kan gembala KSI. Bagaimana saya bisa datang berdamai dengan anggota KSI yang sudah berulang kali membohongi saya? Status kita kadang-kadang menghalangi kita untuk berdamai dengan orang. Suami apalagi. Bagaimana saya bisa datang minta maaf kepada istri saya? Posisi kita di kantor mungkin. Kita punya satu jabatan. Kadang-kadang itu bisa menghalangi kita untuk kita bisa berdamai dengan bawahan kita. Ya Bapak Ibu, kita merasa kebenaran diri sendiri itu kuat di dalam kita. Bisakah saya yang merasa diri saya tinggi, saya merendahkan diri saya dan datang, Bung, Pak, Ibu, Nona, Nyong, beta minta maaf ya. Bisa enggak Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua minta maaf, berdamai dengan anak kita? Papa minta maaf, Papa salah. Bisakah itu kita lakukan Bapak Ibu? Masa saya orang tua minta maaf ke anak? Masa saya mesti berdamai dengan anak saya? Anaklah yang harus datang minta maaf ke orang tua, bukan orang tua yang datang. Yesus bilang begini, tinggalkan persembahanmu, pergilah berdamai. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dibilang begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amsal 16 ayat 18 bilang begini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Waktu Bapak Ibu dan saya merasa diri benar, sebenarnya itu awal kejatuhan kita. Waktu Bapak Ibu dan saya merasa diri benar, itu awal kehancuran perjalanan kehidupan kita. Makanya Yesus bilang begini, pergilah berdamai dengan sesama. Hal yang kedua adalah milikilah iman dan tetap mempercayai firman Tuhan. Amsal 16 ayat 20 bilang begini. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan.
Iman membuat kita akan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekalipun itu kelihatan sulit. Sekalipun Bapak Ibu dikatakan bodoh atau tidak populer atau rendah. Tapi karena iman yang ada di dalam kita, itu akan membuat kita untuk bertindak berdamai dengan sesama. Sebab kita yakin begini Bapak Ibu, bahwa semua yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Iman membuat kita punya satu pengharapan yang pasti, bahwa bukan orang lain yang melakukan lebih dulu, tapi saya yang harus bertindak lebih dulu. Bukan saya menghendaki orang lain buat bagi saya, tapi iman mengajar saya untuk saya yang melakukan lebih dulu kepada orang lain. Hal yang ketiga adalah bertindak atas dasar kasih. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dibilang begini, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Mari Bapak Ibu, jumpai orang-orang yang mungkin punya persoalan dengan kita. Berdamailah dengan mereka. Kalaupun ada kesalahan yang mereka lakukan, mari ampuni mereka. Semua yang Bapak Ibu lakukan bukan karena didorong oleh siapapun. Tapi waktu Bapak Ibu bertindak untuk melakukannya, dasarnya adalah begini Bapak Ibu, karena kasih. Yesus lebih dulu mengasihi saya. Makanya saya akan mengasihi sesama kita. Lakukan segala sesuatu dengan dasar kasih. Bukan karena terpaksa. Bukan karena didorong-dorong. Kalau Bapak Ibu dan saya kita menyadari bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya, maka saya akan bertindak Bapak Ibu. Kasihlah yang menjadi dasar untuk saya berdamai dengan sesama. Bertindaklah atas dasar kasih. Dan hal yang keempat atau hal yang terakhir, saya mengundang tim musik, boleh ada di sini. Poin yang keempat, kembalilah beribadah dan persembahkan korban kepada Tuhan. Setelah Bapak Ibu dan saya kita berdamai dengan saudara kita, maka hal yang terakhir yang kita lakukan adalah begini. Datanglah kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan persembahkanlah apa yang semestinya kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan pernah merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Kadang-kadang iblis mencoba mengintimidasi kita. Iblis mengingatkan kembali akan apa yang telah Bapak Ibu dan saya lakukan. Waktu Bapak Ibu mau datang mempersembahkan korban, waktu Bapak Ibu mau datang beribadah, iblis kadang-kadang menuduh, kamu kan begini, kamu kan begini, kamu kan pernah jatuh, kamu pernah melakukan ini. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu dan saya memilih untuk berdamai dengan sesama, dengan dasar kasih, pastikan bahwa itu sudah selesai. Katakan pada diri kita Bapak Ibu, bahwa Yesus telah menebus hidup saya, dan penebusan itu sempurna. Yesus telah mati bagi saya di kayu salib. Yesus telah memperdamaikan saya. Yesus telah mengampuni saya. Tidak ada tuduhan di dalam hati saya. Saya akan kembali di hadapan Tuhan. Dan saya akan mengangkat tangan saya. Saya akan memuji Dia dengan sukacita. Saya akan menyembah Dia. Karena Yesus telah menebus hidup saya. Dan saya sudah berdamai dengan orang lain. Jangan meniru apa yang dilakukan oleh Adam. Ketika dia melakukan dosa, dia bersembunyi. Tapi apa yang dilakukan Daud berbeda Bapak Ibu. Waktu Daud jatuh dalam dosa, dia tidak bersembunyi. Waktu Nabi Nathan datang menegur dia, dia memilih berbalik. Dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun, dia sujud di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kehidupan Daud. Bahkan Tuhan bilang begini, inilah orang yang berkenan di hatiku. Mari Bapak Ibu, berdamailah dengan sesama. Kalau hari ini Roh Kudus sedang mengingatkan kita akan seseorang,
cari orang itu, telepon orang itu, jumpai dia, dan katakan, Bu, sorry, beta minta maaf. Bu, mama, papa, mertua, saya minta maaf. Saya telah melakukan kesalahan. Kalau itu teman kerjamu di kantor, besok pagi ketemu orangnya. Pak, teman, beta minta maaf. Ampuni saya salah. Yesus bilang begini, pergilah berdamai dengan sesama. Dan terakhir Bapak Ibu, di 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9, firman Tuhan bilang begini, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Dan akhirnya jemaat GBRI Rock Ambon, semua yang ada di komunitas, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan dengan caci maki atau membalasnya dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Berdamailah dengan sesama. Sebab Alkitab bilang begini, di dalam Tuhan jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan panggil Bapak Ibu dan saya bukan untuk membalas dendam, bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan panggil kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberkati. Berdamailah satu dengan yang lain.